saya Tuti Ainingrum, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Program studi Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Materi yang saya ambil, pengaruh kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, selamat pagi anak-anak. Iya, alhamdulillah pagi-pagi sudah hadir semua. Sekarang jam pelajaran IPS ya. Bu guru minta tolong sebelum pembelajaran dimulai, tolong ketua kelas siapkan dulu, kita berdoa bersama supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Yo, ketua kelas pimpin doanya. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam pertama coba Bu Guru cek dulu kelasnya. Sudah bersih, alhamdulillah. Sudah di satu ya yang piket hari ini? Sudah. Kenapa Bu Guru selalu menekankan supaya kelasnya bersih? Ada pepatah yang mengatakan kebersihan sebagian dari iman. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang beriman adalah selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan rumah, lingkungan sekolah juga, termasuk lingkungan kelas kalian. Kalau kelasnya bersih kan nanti kita belajarnya nyaman, kalian juga enak ya. Kemudian pagi-pagi sudah pada makan belum? Sudah sarapan belum? Sudah ya, usahakan setiap pagi makan dulu. Ada yang belum makan? Belum, aduh iya. Lain kali kalau mau berangkat sekolah, pasti kan ibu sudah nyiapin sarapan ya. Tolong makan dulu supaya kita kondisi fisik kita siap untuk menerima pelajaran. Kalau yang lapar kan nanti jadi pikirannya nggak fokus. Cek kehadiran yang Bu Guru panggil namanya, silakan tunjuk tangan kemudian bilang hadir Bu gitu ya. Siti, Rindi Sabela, Rizky, kemudian Aditya Pratama. Lagu syukur sama-sama dinyanyikan lagu syukur 2 kali ya. 2 kali. Tepuk semangat ya, biar semangat. Tepuk semangat. Semangat belum? Semangat sudah, konsentrasi sekarang juga harus. Coba sekarang lihat Bu Guru. Kuncinya, kata kuncinya kalian pegang yang Bu Guru katakan. Kalian pegang yang Bu Guru katakan. Paham ya? Ya, mulai mulut, telinga, hidung, jangan pindah ke bawah, hidungnya Siti, kepala, mulut, bagus, tanya dulu, bagus,
Lagi saya lagi. Telinga, agak cepat. Kepala, mulut, hidung. Ya, sip, sudah konsentrasi. Tepuk tangan buat kita semua. Coba masih ingat tidak materi pelajaran sebelumnya? Perdagangan internasional. Yang masih ingat? Apa pengertiannya, Siti? Perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain. Iya, alhamdulillah Bu Guru bersyukur karena kalian masih mengingat pelajaran minggu kemarin. Bu Guru mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dengan benar. Kemudian mengenai skenario pembelajaran. Jadi nanti kita pembelajarannya mau bagaimana skenarionya. Yang pertama nanti ada orientasi masalah. Nanti kalian akan diburu bahwa untuk mengamati gambar, melihat tayangan video. Setelah itu ada organisasi, pengorganisasian. Nanti setelah itu kita membuat kelompok, ya, membuat kelompok, kemudian penyelidikan dengan kelompok masing-masing, kemudian disajikan melalui diskusi, presentasi di depan, kemudian setelah itu hasilnya kita evaluasi. Bu Guru akan melakukan pretest, ya. Ya, Iki, Siti, ayo. Iya, terima kasih. Ayo Nak, bangun ambil ya, ha? Sudah Ki? Oke. Iya, nggak usah. Supaya lebih paham, sekarang kita lihat. Ini adalah contoh dari apa? Tempat? Itu kan cuma gambar. Sekarang Bu Guru bawa nih aslinya. Nih. Oh, sudah Bu Guru siapkan. Kalau yang perempuan harusnya tahu. Kalau sering kagak. Oh, ini adalah bumbu dapur atau rempah yang buat jamu. Jahe. Bukan? Yang iya, dikit berarti sedang minum jamu nih. Ini namanya konce. Nah, ini namanya apa ini? Satu lagi, ini namanya apa? Yang rasanya agak pedas supaya menghangatkan badan. Merica. Oke, terima kasih Siti. Ada tiga. Yang pertama, adanya daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa lain. Yang kedua, motivasi teoris ataupun gospel dan teoris. Tadi ya yang Bu Guru tanyakan ya di pretest ya. Coba sekarang kita simak. Nah, sekarang coba berdasarkan gambar dan video yang tadi kita simak, kira-kira ada permasalahan apa di situ? Kira-kira menurut kalian ada permasalahan apa di video dan gambar dan tadi penjelasan yang baru saja Bu Guru jelaskan? Siapa yang mau coba menjawab? Saya Bu. Ya Ki, apa Ki? Permasalahannya karena bangsa barat itu membutuhkan rempah-rempah dan sedangkan di Indonesia itu mempunyai kayak rempah-rempah yang banyak. Oh iya betul, kasih tepuk tangan dulu buat Titi. Iya, jadi tadi sekarang masuk ke langkah yang kedua adalah pengorganisasian. Jadi nanti kita akan membuat kelompok. Nanti Bu Guru akan membagikan lembar kerja, masing-masing kelompok mendapatkan satu lembar kerja dan satu bahan ajar ya, nanti bisa dipakai bahan ajar dan sumber-sumber yang lainnya yang kalian bawa kayak buku paket atau LKS untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Seperti biasa kita
supaya lebih cepat, lebih efisien berhitung saja ya. Mulai dari Rahnal berarti 1, 2, 3, 4, balik lagi 1, 2, 3, 4, balik lagi 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Nanti yang nomor 1 gabung ke kelompok 1, yang nomor 2 ke 2, 3 ke 3, dan 4 juga ke 4. Tempatnya kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Paham ya? Ya, dimulai dari Rahnal. 2, 3, 4. 1. Iya, berarti yang 1 silakan gabung ke kelompok 1, yang 2 ke 2, 3 3, 4 ke 4. Berapa? Tadi kelompok berapa ketemunya? Kelompok berapa tadi ketemunya? Tiga di sini sama Anida. Ini enggak dapat temennya. 3 di sini sama 3 sudah berapa berarti? 3 ya? Ini? Di sini aja gabung aja mak. 2 aja semua. Enggak apa-apa di sini. Bareng. Enggak apa-apa. Vicky hebat. Nah, ini. Ya. Bapak ya kompak sini aja ya, tinggal ikutin aja, yang penting nanti kalau pas maju aja. Sudah ya, coba kelompok 1 Cung. Oke, kelompok 2 sip, kelompok 3 mantap, kelompok 4 oke. Sudah bergabung kelompoknya masing-masing, Bu Guru bagikan lembar kerja dengan bahan ajarnya. Pertama ditulis dulu nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya ditulis. Kemudian silakan dikerjakan, didiskusikan dulu. Didiskusikan dulu. Kemudian jawabannya ditulis di situ. Kelompok 4. Nama anggota kelompoknya jangan lupa ditulis supaya Bu Guru tahu siapa-siapa saja. Sudah ditulis namanya? Sudah ya, sekarang coba nih. Petunjuknya berarti dikerjakan melakukan diskusi bersama kelompok ya, dari berbagai sumber. Kalau ada bahasa yang kurang jelas nanti bisa tanyakan ke Bu Guru. Iya, kadang ada. Tadi kan di video ya. Di video kan tadi sudah dijelaskan. Nah, kita coba di
dikembangkan lagi di LKPD-nya tadi ya. Ini ditambah lagi, ini nanti dibaca dulu materinya. Ya, didiskusikan, ya, supaya kalian bisa aktif semua, ya, didiskusikan. Kalau jawaban sendiri kan kadang ada yang kurang ya, tapi kalau misalkan saling berdiskusi pendapat temennya gitu kan nanti bisain nih. Oke. Gimana Ki? Siap ya Ki ya? Bu, kita udah diskusi dan ini jawabannya tadi udah ditulis. Di buku juga ada Bu yang masuk. Iya. Tadi buat referensi yang tadi dari video juga Ki. Iya Bu. Yang itunya, yang video tadi masalah itu ya. Iya. Latar belakangnya juga bisa tuh masuk ke LKPD ke situ. Kelompok 2 gimana? Siap ya? Iya. Oke. Sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Pak, dari mana? Sekarang seperti ini, silakan dulu. Nanti, misalkan kelompok 1 nanti semua maju ke depan, ya. Bawa kursinya, kemudian kelompok 1 silakan presentasi, kelompok yang lain silakan menanggapi, mau bertanya atau berkomentar ya. Kalau sudah selesai, kelompok 2 maju ke depan, kelompok 1 duduk di tempat kelompok 2. Jadi tidak gotong-gotong kursi terus. Paham ya? Oke. Kelompok 1, kelompoknya siapa nih? Iki, ayo Ki. Kursinya bawa no, sini no. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifka Eka. Saya sebagai penyaji sekaligus moderator, dan di samping saya ada Almira, di samping saya ada Natasha dan ada Intan. Nah, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang aktivitas mengidentifikasi daya tarik dan faktor pendorong. Bisa kalian buka di gambar yang ini? Bisa dibuka. Lembar soalnya dibuka. Nah, di sini ada gambar kayu manis, cengkeh, dan kemiri. Nah, misalnya dari gambar di atas, rempah-rempah yang merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Mengapa bangsa Barat membutuhkan dan menginginkan rempah-rempah tersebut? Nah, yang kita tadi lihat di video, Indonesia kaya akan sumber daya alam, diantaranya rempah-rempah. Bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah tersebut. Sementara perbedaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Barat digunakan untuk mengawetkan makanan, masakan, bumbu, dan obat-obatan. Nah, kami juga di sini sudah mengisi, yaitu daya tarik Indonesia yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat dan faktor pendorong yang menyebabkan bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia. Nah, daya tariknya ada 3. Yang pertama, perbedaan kondisi alam, lokasi yang strategis, dan SDA yang melimpah. Nah, faktor pendorong yang menyebabkan bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia ada 4. Yang pertama, gold. Gold adalah emas yang identik dengan kekayaan. Yang kedua, gospel, keinginan menyebarkan agama Nasrani. Dan yang ketiga, glory, kejayaan atau kekuasaan bangsa. Yang keempat, revolusi industri. Nah, itulah hasil diskusi dari kami. Silakan ada yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 2. Udah sebutkan namanya dulu, bisa Bu Guru catat nanti sekalian ya. Nama saya Anida dari kelompok 2. Iya, Anida dari kelompok 2. Silakan Anida. Jelaskan dampak negatif hubungan Indonesia dan bangsa asing. Jelaskan. Dampak negatif hubungan Indonesia dan bangsa asing. Ya. Sebentar ya Bu, kita diskusi. Iya, silakan didiskusikan dulu. Ini nih.
Bu. Sudah siap kelompok 1, siapa yang mau menjawab siapa? Bu Guru catat dulu. Almira, Bu. Amira, oke. Apa Amira? Siap izin dijawab. Salah satu dampak negatif hubungan Indonesia dengan bangsa asing adalah terjadinya pada masa lalu. Penjajahan telah menyebabkan perubahan aspek geografi, sosial, budaya, dan politik. Iya, jadi menurut kelompok 1, salah satu dampak negatif itu adalah terjadinya penjajahan, ya kan? Pada masa lalu, penjajahan itu menyebabkan perubahan dalam aspek apa aja? Aspek geografis, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek politik. Bagaimana kelompok 2? Sudah jelas ya? Kelompok yang lain bagaimana? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, terima kasih kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu Tuti membawa bonsai. Kamu hidup makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kamu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan. Presentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi. Kurang satu ya? Bawa satu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden. Di samping saya Polis maksudnya. Di samping saya juga ada Anida, Krisnawati, sama Anzi. Hadiran saya di sini ingin menjelaskan bagaimana gambaran revolusi industri dimulai dari berikut. Kemukakan pendapat kalian bagaimana pengaruh revolusi industri terhadap ekspedisi bangsa-bangsa barat. Salah satu pengaruh revolusi industri dalam kegiatan transportasi, penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru. Pada saat itu, perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu penjelajahan. Berikan argumen kalian pada abad ke-16 mengapa negara Portugal begitu cepat berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa. Karena adanya revolusi industri yang dimana bangsa-bangsa barat telah menemukan mesin-mesin seperti perahu dengan mesin uap. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 1, 3, atau 4? Dari kelompok 3. Ya, silakan. Namanya siapa? Ya, Queen, silakan Queen. Izin bertanya. Selain mesin uap, penemuan apa saja yang terjadi pada masa revolusi industri? Ya, coba silakan didiskusikan dulu. Kemudian siapa yang mau menjawab? Sudah siap? Yang mau menjawab siapa? Kelompok 2? Polis, Bu. Polis, silakan. Ini jawaban dari kelompok 2. Yang lainnya juga dengarkan. Penemuan pada masa revolusi industri selain mesin uap adalah kompas, mesin, pemintal, dan lain-lain. Penemuan tersebut melalui bangsa barat melakukan berbagai petualangan. Ya, jadi menurut kelompok 2, selain mesin uap, ada penemuan juga kayak misalkan kompas, mesin pemintal, dan lain-lain ya. Nah, penemuan tersebut memicu bangsa barat untuk melakukan berbagai petualangan. Demikian kelompok 3 bagaimana? Sudah jelas ya? Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Kemudian sekarang kelompok 3, silakan maju. Kelompok 3 ya, jangan mau kalah ya. Semuanya harus aktif.
Indonesia. Portugis merupakan negara Eropa yang mengawali pencarian wilayah rempah ke timur. Prosesnya dimulai dengan penjelajahan samudra yang sukses dan kemudian penaklukan gerbang menuju pusat rempah yakni Malaka. Proses kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC atau East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Proses kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Seorang pelaut Belanda bernama Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, Armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi yang lainnya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ya. Ya, dari kelompok berapa ini? Kelompok berapa? Kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompok berapa? Kelompok berapa? Perkenalkan, Siapa namanya? Rahna dari Mana kelompok dari kelompok 4 ya, oke. bertanya, jelaskan kebijakan yang membuat Belanda tidak suka pada Pangeran Jayakarta. Oh iya, iya. Mau silakan didiskusikan dulu, kemudian siapa yang akan menjawab? Pertanyaan dari kelompok 4 tadi. Yang akan jawab Adit. Yang mau jawab siapa? Adit. Adit, ya, dengarkan semuanya. Jadi Pangeran Jayakarta penguasa bagian wilayah Banten memberi izin pada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain itu, Pangeran Jayakarta juga memberikan izin sendirian kantor membuat Belanda tidak suka pada Pangeran Jayakarta. Sudah jelas? Baik. Sudah jelas dulu? Sudah jelas ya? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Kalau sudah, terima kasih kelompok 3. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian sekarang Sudah ya? Hasil diskusinya bisa dikumpulkan masing-masing kelompok ke Bu Guru untuk dimulai. Tadi mana? Ini hasil diskusinya? Iya. Iya. Oke, iya. Iya, dengan kelompok 4. Oke, terima kasih. Sekarang perhatikan Bu Guru. Tadi setelah kalian berdiskusi, kemudian kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini? Apa kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa Siti? Buku. Oh tadi duduk di sini ya Siti ya? Iya. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini, siapa yang mau mencoba menjawab? Ya. Kesimpulannya bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah dan Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa Barat ingin memilikinya. Ya, jadi kesimpulannya bangsa Barat itu sangat membutuhkan rempah-rempah, kemudian negara kita kaya akan sumber daya alam termasuk rempah-rempah, sehingga bangsa Barat melakukan ekspedisi ke negara kita untuk mengambil atau menguasai rempah-rempah. Selain kesimpulan, jadi apa ya, kita sebagai bangsa Indonesia ini harus bersyukur. Sekali lagi Bu Guru tanamkan ya, tidak semua bangsa memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jadi kita sebagai warga Indonesia wajib bersyukur. Caranya bagaimana? Kita harus menjaga kelestarian bangsa. Kita gunakan
efektif mungkin, kemudian harus dilestarikan, menggunakan sumber daya alam dengan baik. Tadi awal sudah pretest ya, hasilnya sudah Bu Guru dapat. Sekarang setelah melalui proses pembelajaran, Bu Guru mau post test, semoga hasilnya lebih baik dari pretest yang tadi, awal tadi. Bu Guru bagikan lagi, tulis nama dan kelas. Tulis nama dan kelas, kemudian dikerjakan. Dikerjakan. Jangan. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, kumpulkan ke Bu Guru seperti tadi salah satu. Masing-masing baris kumpulkan, kemudian kasih ke Bu Guru sini hasilnya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Ini, lewat sini, nak.
Ya, nanti hasil tes kalian Bu Guru koreksi, nanti hasilnya Bu Guru sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Tuh, tadi kita sudah melaksanakan proses pembelajaran. Kira-kira kalian sudah memahami belum materi kita hari ini? Sudah paham ya? Latar belakang bangsa barat ke Indonesia itu apa? Kemudian faktor pendorong atau motivasinya apa? Kemudian proses kedatangannya bagaimana? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, siap. Nah, tapi kok ini ya kurang semangat ya, sebelum ditutup Bu Guru mau tepuk semangat lagi. Yo, yang semangat. Semangat sebelum mengakhiri kita juga harus tetap semangat. Yo, tepuk semangat. Sekali lagi, lebih semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya kan, kira-kira untuk materi selanjutnya kita mau menggunakan diskusi lagi atau bagaimana? Diskusi lagi ya. Tapi nanti Bu Guru minta yang belum aktif pada saat pertemuan selanjutnya itu harus lebih aktif. Jadi tiap kelompok harus aktif semua, jangan didominasi oleh beberapa anak saja. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sudah pengen istirahat? Sudah pengen jajan ya? Oke, sebelum diakhiri pertemuan hari ini, karena tadi diawali dengan berdoa, maka diakhiri juga dengan berdoa. Ketua kelas, silakan. Siap. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Pemeriksaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sampai jumpa, ketemu lagi pada pelajaran IPS pada hari berikutnya. Terima kasih, kalian bisa istirahat.